Ngebolang cari pakis di hutan belantara, tapi malah ketemu jamur langka. Halo guys, assalamualaikum. Mumpung sekarang lagi musim hujan dan kebetulan ini kita masih di ladang. Jadi ini kami berdua adikku mau ngebolang cari sayur. Nah ini kita baru aja jalan tapi udah ada pakis. Langsung kita petikin dan bisa kalian lihat pakisnya itu saja lagi seger-segernya karena baru selesai diguyur hujan. Ini kami berdua adikku tuh carinya di lokasi rahasia kami berdua almarhumnya nenekku dulu. Aku tuh sering banget ikut nenek aku ke kebun, apalagi noreh atau ngaret. Jadi biasanya kalau udah pulang noreh, kalau nggak ada sayur, kami berdua almarhum langsung aja cari sayur pakis di sini. Karena bisa kalian lihat di sini tuh saja banyak sekali pakis guys, pakis pantai. Kalau di tempat kalian ini namanya apa guys? Komen di bawah ya. Salah satu alasan aku mulai ngonten itu disebabkan karena almarhum nenekku juga. Soalnya selama beliau masih hidup tuh kita kurang banget dokumentasi. Jadi sampai saat ini tuh aku masih nyesal banget. Sedikit banget kenangan yang ada. Makanya sekarang setiap momen akan aku dokumentasikan agar nanti bisa dikenang. Gak apa-apa dibilang alay kalau apa-apa di videoin. Tapi yang harus kalian tahu, setiap momen itu gak akan bisa terulang kembali. Aku sampai detik ini aja masih gak nyangka kalau nenek aku tuh udah meninggal. Rasanya tuh kayak masih mimpi aja gitu. Karena secepat itu nenek aku meninggalkan kami. Aku tuh dari kecil memang jarang ikut orang tua aku. Lebih seringnya ikut nenek dari sebelah mamaku dan almarhum nenek dari sebelah ayahku. Kemana-mana mereka tuh aku selalu ikut. Pokoknya aku tuh nggak mau banget ditinggal mereka. Jadi sekarang aku akan berusaha mengabadikan setiap momen agar di kemudian hari tidak ada penyesalan. Itulah sedikit cerita awal mula aku mulai ngonten. Lanjut lagi kita ke videonya. Sekarang ini kita udah memasuki lokasi suluk atau tempat di mana di atasnya itu banyak sekali tumbuhan tapi di bawahnya penuh dengan air. Waktu itu ada yang komen di video aku sebelumnya, katanya tuh lebih baik cari sayur di pasar daripada cari sayur di hutan, soalnya takut ada ular dan hewan buas lainnya. Jadi di sini aku langsung jawab aja ya. Kalau untuk kami yang hidup di perkampungan atau perdesaan, ngebolang atau cari sayur di hutan itu udah hal yang lumrah. Karena sadari kami dari kecil dulu udah dibawa oleh orang tua kami masuk ke dalam perhutanan kayak gini. Kalau rasa takut itu pasti ada. Tapi mau bagaimana lagi, inilah kegiatan kami ketika persediaan sayur kami sudah mulai menipis. Karena dulunya itu minim sekali orang yang tukang sayur datang ke kampung kami. Paling baru-baru inilah banyak tukang sayur yang datang. Ini kita baru sebentar carinya udah dapat banyak pakisnya. Tapi di sini pas lagi cari pakis kita menemukan daun kesimu atau yang biasa dibilang mereka daun kentut. Kalau lalap ini tuh bisa bikin kita kentut terus katanya. Jadi di sini aku ngambil daunnya tuh yang muda-muda aja, tapi harus hati-hati karena daunnya itu melekat pada tumbuhan yang berduri. Nah ini bisa kalian lihat nih, durinya tuh banyak kali di dekat daun-daunnya. Dan inilah hasil sementara yang kita dapatkan. Lanjut, ini kita mau pindah lokasi ke hutan di sebelahnya lagi. Untung aja di sini ada pohon yang tumbang, jadi bisa dijadikan jembatan. Pas kita lagi jalan di sini aku salpok lihat banyak jamur yang melekat di pohon enau atau kolang-kaleng yang udah tumbang. Ini langsung aja aku ke situ. Ternyata ini adalah jamur yang sangat enak dan sangat langka. Di daerah aku ini nama jamurnya adalah kulat semah atau kulit semah. Jamurnya nih saja full mengelilingi batang enaunya. Kalau di daerah kalian ini jamurnya namanya apa guys? Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya. Tanpa basa-basi ini langsung aja aku panen jamurnya. Ini jamurnya tuh saja lagi seger-segernya baru dia mekar. Kalau udah lama tuh biasanya jamur ini berwarna kuning dan ini lagi berwarna putih. Seputih gigiku. Bagi aku sebagai ibu rumah tangga, ngebolang atau cari sayur di hutan kayak gini tuh udah berasa healing. Karena kegiatan seperti ini tuh sangat seru sekali guys. Selain ini kita menghilangkan stres atau menghilangkan penat, kita juga bisa dapat sayuran gratis yang alami dari alam sekitar kita. Sayur yang kita dapat di hutan seperti ini tuh sehat guys. Tidak ada mengandung unsur kimia apapun karena dia akan tumbuh sendiri di alam tanpa dikasih pupuk atau apapun itu. Jamur ini tuh kalau dimasak dia agak sedikit keras tapi rasanya tuh enak dan manis sekali. Ini benar-benar kita carinya tuh di dalam hutan belantara karena memang tujuan awal aku ke ladang mau cari jamur, tapi di ladangnya mama aku tuh ada sama sekali jamurnya. Mungkin ini memang udah rezeki aku dapat jamur yang
banyak sekali. Walaupun kita harus masuk ke hutan seperti ini dulu. Ini jamurnya aku petikin semua, nggak mau ada yang ketinggalan. Pokoknya harus aku ambil semua. Yang kecil-kecil pun langsung aku ambil juga. Karena sayang banget kalau ditinggalin, nggak mungkin ada yang ngambil ke sini. Maklumlah tempat ini tuh jauh banget dari lokasi kebun karet kami. Daripada dia busuk di batang, lebih baik kita ambil semua. Kalau dapatnya kebanyakan, bisa kita bagikan ke keluarga terdekat kita juga. Biar tali silaturahim kita juga tidak terputus. Bukannya agar tali silaturahim itu tidak terputus, lebih baik pinjam 100. Bukan ya, bukan. Ini panen jamur di sebelah sini udah selesai. Lanjut lagi kita ke bawahnya lagi, ngambil di sebelahnya karena masih ada jamurnya. Saja luar biasa lah perjuangan aku nih ngambil jamur. Karena memang jamurnya tuh memang sebanyak itu guys, sampai kalap aku ngambilnya nih. Adik aku yang tukang videonya ajak geram mau ngambilnya atau manennya. Tapi aku di sini nggak mau giliran ngambilnya karena aku senang banget kalau hal panen memanen seperti ini. Seru banget kalau metik jamurnya sebanyak ini. Tapi yang di sebelah sini tuh udah agak menguning atau udah agak tua jamurnya. Nggak apa-apa, masih bisa kok dimakan. Karena jamurnya tuh belum busuk. Biasanya kalau jamur yang udah mau busuk tuh banyak ulat yang nempel di jamur-jamurnya. Video ini emang sengaja nggak aku cut atau aku potong karena aku mau ngajak kalian juga ngerasain bagaimana memanen sayuran yang langsung dari hutan. Dan ini bisa kalian lihat dapat sekeranjang jamurnya. Lanjut di sini kita mau jalan lagi, mau mencari sayur-sayur lainnya yang bisa kita temukan di hutan ini. Tapi memang harus melewati segala rampuknya bu, atau rerumputan yang tinggi-tinggi, dan harus kita injak-injak juga biar rumputnya itu tumbang. Ini kita sambil jalan sambil metik pakis lagi karena emang pakis di sini tuh saja melimpah ruah lah pokoknya. Kalau nggak dipetikin sayang, soalnya di sini tuh pakisnya tuh udah tinggi-tinggi, nanti dia jadi tua nggak bisa dimakan lagi. Saking serunya cari pakis nih sampai nggak berhenti tangan nih metiknya. Sampai tadi pas aku lagi jalan kaki aku tuh tekaul dengan akar rumput dan jatuh. Jadi pas aku bangun lagi tuh pantat aku sakit karena kena tunggul atau kayu beban yang udah patah. Untung nggak celana aku tuh nggak sobek gara-gara cari sayur di hutan kayak gini tuh harus ekstra hati-hati benar guys. Ini di depan aku ada daun kajang atau daun yang biasa mereka buat untuk segala takin atau tanggoy. Nyatu saja tajam-tajam. Jadi ini kita sekarang udah di lokasi yang terakhir. Padahal sini dulu banyak sekali pakisnya tapi nggak ada. Ini lanjut kami berdua adekku pulang, malah di jalan pulang tuh banyak lagi ketemu pakis. Saja betetai ya dia. Yang amo, yang inu saja beragam di situ guys. Walaupun pakis kami berdua adekku tuh udah banyak, tapi di sini tetap kami berdua ambil. Pokoknya nggak mau nggak diambil. Jangan sampai ada yang ketinggalan lah pokoknya. Được nó. Terus pulang.
Bisa kalian lihat kan saja ndak ada berhentinya tangan aku nih metik pakis saking senang metiknya. Padahal kita nih dah di jalan pulang tapi malah banyak kita dapat pakisnya. Kalau tahu gitu teh dari awal udah kesini cari enggak harus masuk hutan lagi. Tapi nggak apa-apa sekalian olahraga. Jadi inilah hasil dari ngebolang kita, dapat jamur banyak, pakis banyak dan daun kesimuk yang luar biasa banyak. Mantap guys.